Jadi eh, saya tuh di awal rasanya menyampaikan kalau ini kan pembelajaran dengan eh, problem based learning kan ya. Problem solving, Pak. Iya, problem solving itu Iya. pendekatannya, Iya. tapi garis besarnya itu ya problem based sebetulnya. Nah, oh ya ini materi ini di kelas berapa? Kelas berapa, Di kelas semester berapa? 8, Pak. Di kelas Kapan? 8 semester 2. Semester 2. Lah sekarang semester Satu, Pak. terus uji cobanya gimana? Uji cobanya nanti kalau misalnya di semester 1 nggak boleh ya, Pak? Iya, sekolahnya mau nggak? Masalahnya itu aja. Oh gitu. Jadi kalau misalnya uji coba tuh setelah setelah siswanya mendapatkan materi atau sebelum, Pak? Yang Di bagus sekolahnya. sebelum. Yang bagus sih sebelum. Oh, yang Kalau bagus sebelum. setelah mendapat, kalau misalnya ini kan kelas berapa? Kelas 2 ya? Iya, iya, kelas 8 semester 2. Ya bagusnya sih. Ya kalau gitu ke semester 1 aja nyobainnya. Tapi masalahnya sekolahnya ngasih izin. Nggak sama ini berarti dengan, saya baru ingat si siapa hari ini ya. Iya, Pak Arini. Hari ini itu juga kemarin saya minta coba dicek ini materinya semester berapa, ternyata semester 2. Lah kalau semester 2 nanti uji cobanya nanti dong. Tapi kalau hari ini katanya sekolahnya ngasih izin untuk uji coba. Nah ini Oh iya, Bapak. kalau Monica di mana ini nanti uji cobanya? Iya, berarti nanti ditanyain lagi Pak ke sekolahannya kalau misalnya uji coba di semester 1 boleh atau enggak. Soalnya kemarin baru nanya ke itunya yang pas mau bikin produknya itu Pak, kebutuhan di sekolahnya. Waktu itu Eh udah cukup lama. ya rencananya di mana? Rencananya di SMPN 2 Balaraja Pak. Waktu itu udah SMP. sempat izin juga, diizinin kayak gitu. Ya itu saya pas saya lihat punya hari ini topiknya ya kurang lebih sama, bangun datar. Ternyata ya udah nanti tinggal gimana caranya aja supaya ini ya, Nah, supaya iya Pak. izin. Ya syukur sih di kelas 2 dimajukan gitu misalnya ya untuk berapa pertemuan. Oh iya. Berarti berarti nggak cuma satu kali pertemuan ya Pak, uji cobanya? Ya sebanyak sebanyak waktu yang dibutuhkan untuk membelajarkan materi ini harusnya Oh, gitu. Sebanyak durasinya ya sesuai dengan topik ini kira-kira berapa pertemuan normalnya itu. Gitu. tapi harus bikin RPP juga atau enggak, Pak? Enggak usah kan Kayaknya ya, sih Pak? nggak usah sih, nggak usah. Yang penting kita mengujikan ini sampai habis, terus nanti kita kasih instrumen itunya, Pak, tesnya. Iya, ya nggak apa-apa gitu aja. Untuk instrumennya kalau misalnya ambil dari penelitian yang udah sebelumnya itu boleh nggak, Pak? Boleh aja, nggak apa-apa. Boleh Bareng aja ya, aja Pak. tuh sama si siapa namanya hari ini tuh. Hari ini. Mm-mm. Hari ini Zulfa. Oh, nggak apa-apa ya, Pak. Satu sekolahan. Maksudnya satu sekolahan gimana? Penelitiannya bareng, jadi Oh saya sama enggak, hari ini satu sekolahan gitu. kerjasama membuat instrumen terakhirnya itu, instrumen tesnya, Oh, instrumen tesnya aja yang disamakan. Kalau penelitiannya, ya satu sekolah nggak apa-apa kalau beda kelas. iya. Oh, iya boleh ya, Pak. Hmm. Oh, iya. Iya Pak, ini aplikasinya agak sedikit berbeda sama yang sebelumnya Pak. Ya, cuma ini yang jadi masalah saya tuh sebetulnya kan pertama ini sebetulnya panggilannya Monica apa Fauzia sih? Monica, Fauziah bisa Pak. Ya udah Fauzia aja. Iya Pak. eh
ya kurang banyak narasinya gitu, kurang banyak penjelasan. Ini kan hanya jadi seperti LKS jadinya, kan mestinya ada banyak penjelasan gitu. Nah, ya kan ujug-ujug langsung soal aja kan. Yang ya Iya, bagusnya sih kalau modul itu ada penjelasan. Misalnya ada narasi lah. Eh, kita tuh menemukan bentuk balok tuh di mana, kemudian apa yang perlu diketahui dan seterusnya gitu. Nah, kemudian yang waktu itu terakhir kali bimbingan, saya udah lama juga nggak bimbingannya. Yang terakhir kali bimbingan itu pembelajaran dari kegiatan satu tuh dimulai dari ini. Jadi masalah besarnya tuh kegiatan satu tentang kubus dan balok, tentang kubus dan balok dimulai dari ini. Kemudian prisma juga sama dari sini. Sehingga dari sini kan, oh ada bentuk-bentuk begini nih. Kalau kita mau mengecat ya, atau jangan mengecat deh. Ini kan ada dinding-dindingnya tuh dari bawah, samping, kanan kiri, depan, belakang. Kalau itu mau di apa namanya, dibuatnya kan dari keramik tuh, keramik ukuran iya. sekian. Nah, berapa berapa yang dibutuhkan gitu untuk kan seperti itu. Karena apa namanya, problem solving itu adalah salah satu pendekatan dari problem based learning. Pendekatan yang lainnya adalah open ended. Jadi benar sih, di awal Fauzia ini atau Monica ini sudah ada masalah gitu. Cuma masalahnya terlalu sederhana. Jadi cukup satu masalah yang tadi itu aja nggak apa-apa, Pak, di awal. Iya di awal, tapi kan tetap di dalamnya ada latihan soal seperti ini. Tetap ada latihan soal. Karena di dalamnya mah ada pembahasan tentang balok itu apa, kubus itu apa, mungkin juga ditambah unsur-unsur dan sebagainya gitu toh. Jadi eh, yang diharapkan sih seperti itu. Ini sebetulnya kan sudah masalah sih. Mana tadi? Berarti tadi masalah pertama tadi bisa ditaruh di setelah peta konsep ya, Pak? Peta Jadi konsep baru ada nih. masuk di lembar sebelumnya, Pak. Nah, iya, jadi setelah Ya, ya ini kan peta konsep ya, Pak. Nah, terus dikasih masalah yang tadi baru masuk ke bab-bab yang itu, Pak. iya, Materi itu. betul. Ini tuh salah satu penjelas tentang kubus ketika menjelaskan luas permukaan. Jadi maksudnya gini, Hmm. tentu ada narasinya dulu. Ada narasi. Kalian pernah apa tentang berenang gitu ya? Pernah memperhatikan nggak kalau di kolam renang itu ada apa namanya itu ya? Kedalamannya berbeda kan? Kedalamannya berbeda. Nah, sekarang kalau si jadi maksudnya ada narasi dulu tentang kolam renang satu paragraf. Nah, baru dikasih gambaran nih kolam renangnya. Nah, saya tuh sudah membuat. Nah, tuh coba ntar dulu. Coba share screen aja deh. Hmm, saya tuh mau buka ini. Ini Monica ngajar atau apa sekarang? Lagi itu, Pak, ngisi waktunya ngajar bimbel Hmm, di mana? ya sambil di dekat rumah sih, Pak. Masih di Balaraja. Oh, di Balat aja. Iya, Pak. Itu juga nggak full itu, Pak, sehari cuma setengah hari doang. Ya, yang penting yang bagian ini jangan sampai ketinggalan aja. Ya, baik, Pak. Sebentar. Eh, pada dulu. Banyak amat. Nah, oke, ini yang sudah.
Nih, saya buatinnya begini nih. Kelihatan nggak yang saya share? Ini saya Iya sudah Pak, share kelihatan. GeoGebra yang ada gambar kolam renang ya. Iya, kelihatan Pak. Ya cuma nanti nggak tahu gimana supaya terlihat. Jadi gini nih, nggak mulus langsung anjlok juga. Kan ada begininya kan kolam renang itu. Iya. Gitu. Nah ini nanti ini saya kirim aja. Jadi maksudnya gini, Iya. dari kolam renang ini, oke, kalau misalnya kita mau menghitung atau ini tuh mau di temboknya itu dengan ukuran tertentu ya, tembok tembok apa namanya, dinding kolam renang ini Dinding mau dilapisi dengan keramik, gitu, keramik. termasuk lantainya. Sementara ukuran keramik yang akan dipakai itu berapa gitu ya, dan biayanya sekian per meter. Berapa total yang dibutuhkan? Tuh sudah tuh ya, luas permukaan kan jadinya. Kemudian Iya Pak. kalau kemudian kolam renang ini mau diisi penuh, penuh air gitu ya. Berapa volume air yang eh, Dibutuhkan. ya dibutuhkan gitu. Nah, nanti dari sini kan baru pembelajaran. Dari bentuk ini kayaknya sih siapa namanya Arini juga saya ngasihnya seperti ini. Arini itu udah membuat kayak begini juga dan sudah dalam bentuk dipotong-potong gitu. Jadi dari Hmm, sini kan, oh yang pertama ada bentuk ini bentuk ini nih. iya. Mungkin bisa dipisahin gitu ya. Oh ini bentuknya, oh yang kayak gini namanya balok. Ada satu, dua, tiga. Yang kayak gini nih balok. Tapi selain bentuk balok itu di matematika dikenal juga kubus. Ya nanti jelasin bedanya. Nah dari situ kan Apa belajar Mas? tuh. Dari situ kan belajar tuh bagaimana menghitung luas permukaan balok dari mulai yang lengkap ya. Kalau ini kan nggak ada atasnya kan, nggak ada tutupnya kan. Iya. Dari yang mulai lengkap dan seterusnya. Tapi yang terutama itu bagaimana mengkonstruksinya itu seperti ini. Bahwa balok tadi kalau mau kita bongkar, ya bentuknya begini. Kalau ngitung luas ya kita hitung begini. Nah dari situ nanti diarahkan untuk ya kalau perlu dapat rumus ya dapat rumus gitu. Oh, Ini sekarang yang tampil ini kan apa namanya modulnya. modul kan. Ya. Iya Bapak. Jadi Oh, maksudnya berarti, gitu. Yang dari awal kemudian saya ngasih kolam renang itu kan ini gitu maksudnya. Nah oh, yang ini, berarti nanti, ya iya. Berarti nanti yang masalah di halaman 7-nya nggak usah pakai ya Pak? Yang ada masalah halaman satu, masalah dua. sebagai latihan soal nggak apa-apa. Kalau latihan soalnya ada yang pilihan nih, yang masalah satu ini tidak usah ya Pak? Sebentar, halaman 7 itu yang mana? Ini. Iya, yang masalah satu seperti itu tidak usah ya Pak. Jadi latihannya di akhir pembelajaran ini ada Pak. Di akhir Iya, kegiatan pembelajaran. iya sebagai anu ya pembahasan soal, contoh-contoh soal gitu ya. Contoh-contoh soal nanti terakhirnya baru tes Evaluasi, ya ya, tes formatif itu, tes formatif lah sebutnya. iya Pak. Ya kalau ini mau dijadikan contoh pembahasan nggak apa-apa. Tapi dari Hmm. awal itu, nih, salah. Ini saya tutup deh. Yang ini mungkin eh, Pak Fauzia bisa buat lebih bagus dari ini. Eh, Ukurannya mungkin ini agak ya segini juga nggak apa-apa sih namanya juga contoh rekaan. Jadi intinya Iya. dari bentuk ini, bentuk yang pertama, kedua, ketiga dan kelima ini kan jadi punya gambaran. Oh ada bentuk apa namanya bangun ruang yang kayak Balok. begini. Nah ini tuh namanya balok misalnya gitu. Tapi nah, nanti dijelasin luasnya, cara menghitung luasnya bagaimana. Atau selain itu balok itu bisa ditemukan di mana aja. Kan sudah ada tuh bahannya dari Monica tuh. Iya, Ya kan udah ada kan. Tuh ketemu iya ketemu Pak. balok dulu deh kalau begitu mah. Oh nggak ada baloknya. Ada Pak.
Nah, sebelah sini, Pak. Luas permukaan dan volume balok. Jadi ini tuh satu kegiatan belajar kan? Iya, Pak. Satu kegiatan belajar. Jadi kubus dan sebentar, sebentar. Balok dan kubus itu kan sebetulnya satu kesatuan gitu ya. Jadi selain cari yang tadi itu, ya contoh lainnya akuarium dan lain-lain. Tapi nanti harus mempertimbangkan juga ini. Berapa lama kalau misalnya ada perbaikan seperti itu? Em, 1 minggu, Pak, minggu depan. Bisa ya, 1 minggu ya. Maksudnya kalau terlalu lama, Insya Allah, Pak. jangan juga sih. Iya, Tapi Pak. sebagian besar bahannya sudah oke untuk pembelajaran. Cuma yang kurang itu narasinya aja. Kan tidak sekedar kumpulan rumus gitu maksud saya. Nah Iya, Pak. nanti, Kalau ini, mm, iya, Pak. Kak, nah tadi kan kubus dan balok atau balok dan kubus. Untuk Iya, menyelesaikan potongan di 1, 3, 5 tadi ya, di kolam renang tadi. iya. Nanti di potongan 2 dan 4 itu kan bentuknya prisma tuh. Wisma. Alasnya berupa, apa sih namanya? Jajar genjang? Bukan ya. Trapesium, alasnya berupa Trapesium. trapesium. Iya. Nah, itu nanti diselesaikan dengan ini. Ya, di selain itu ya, contoh-contoh di mana sih kita menemukan bentuk-bentuk prisma, diantaranya tenda, ini ada Toblerone, Iya. macam gitu ya. Berarti kalau narasi yang ini kurang banyak ya, Pak, di halaman 36 seperti kayak gitu. Kurang banyak. Kan Oh, ceritanya iya. modul. Modul tuh harus ada penjelasan. Makanya bagusnya sih lihat modul modul UT itu yang untuk kuliah. Itu ceritanya banyak. Ya nggak sebanyak UT nggak apa-apa. Yang penting ada penjelasan yang cukup gitu ya. Iya, Pak. Nah ini kan cara mendapatkan luas dan. Nah kalau yang satu lagi tentang limas sama. Kalau tadi udah tuh pembelajaran tentang ini selesai di apa kolam renang tadi selesai sampai sini. Iya. Kan sudah dibahas tuh balok, kubus, prisma Kubus. dengan berbagai macam. Sini baru masuk ke limas. Contoh paling gampang limas itu ya atap rumah. Berarti, Atap rumah kan ada yang limas kan? iya, Pak. Nah, boleh pertanyaannya kalau gentengnya itu ukurannya sekian, panjang lebarnya itu kira-kira berapa genteng yang dibutuhkan gitu kan. Itu terkait dengan luas permukaan. Nah, nanti ke depannya ya karena ini merupakan bangun dalam matematika yang disebut limas, selain ada luas permukaan, ada juga kita menghitung volume. Tapi saya juga nggak agak ini juga sih susah juga mencari benda yang betul-betul bentuknya limas, tapi yang dicari volumenya gitu. Soalnya Berarti kan nanti nggak sama. jarang-jarang kan wadah yang bentuknya limas kan. Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa bahwa ini bentuk namanya ya yang tadi sudah dijelaskan, maka kita juga bisa menghitung volumenya. Iya. Berarti nanti mulai pas awal kegiatan pembelajaran kelima sama seperti yang kolam renang tadi ya, Pak? Mm-mm. Iya. Jadi seperti polanya sama seperti kolam renang. Oh, ya Ini berarti nih bisa. kalau ngitung apa namanya ya? Ngitung luas permukaan menggunakan genteng itu mungkin saya carilah saya. Ini harusnya udah lama sekali yang ngirim ke saya tapi saya sibuk. Kalau sebetulnya gini Iya, sih, Pak. lain kali ya, lain kali. Kalau saya sudah merespon atau tidak merespon, 2 hari itu saya tidak mengontak lagi, diingetin aja. Kalau saya diingetin aja nggak apa-apa. Kalau Iya, misalnya Bapak. pagi nggak direspon juga, sore deh. Nggak apa-apa, cerewet juga nggak apa-apa kalau saya. Karena saya saya sudah mau memperhatikan. Tapi kadang-kadang lupa karena ngajar, ngoreksi gitu tuh. Nah untuk Fauzia dan yang lain, cerewet aja, Pak. Segala macam nggak apa-apa. Saya nggak akan marah dengan itu.
Karena itu saya juga agak menyesal juga. Oh, ini udah lama saya dan Monica kan lama itu gitu ya, hampir seminggu, seminggu lebih kayaknya. Iya, iya Bapak. Nah, lain kali nih kalau misalnya hari ini WA, kalau saya udah balas ya dibaca Iya, dulu. Ternyata setelah 2 hari saya tidak menghubungi lagi. Diingetin aja, Pak, iya kapan mau Bapak. mengoreksi atau apalah semacam itu ya. Iya Bapak. Saya tidak ingin membuat apa namanya ya, lepas jangan sampai semester ini tuh lepas juga gitu maksud saya itu. Iya Bapak, terima kasih ya Pak. Ya. Jadi itu mah udah haknya Fauzi ya untuk nanya ke saya ya, nggak tahu ke dosen. Tapi Iya kalau ke saya Bapak. ingetin aja terus. Kalau Iya paginya Pak. belum respon, sorenya siapa tahu memang paginya saya sedang sibuk gitu ya. Gitu. Iya baik Pak. Nah, kayaknya ini cocok nih. Kayaknya limas bukan ya? Atap limas. Ya kan bisa dicari yang begini ya. Iya, Jadi maksudnya nih atapnya ini berbentuk limas, panjang lebar tinggi rumahnya kan ketahuan tuh berapa. iya, Nah, kalau ngitung limas sih memang segitiganya aja kan ya, tinggal dihitung. Tapi karena dikaitkan dengan masalah yang kontekstual, genteng itu kan ukurannya tetap aja persegi panjang kan. Maka nanti akan ada iya yang Pak. dipotong sehingga luas permukaannya sih sekian. Tapi ternyata genteng yang dibutuhkan lebih dari itu. Nanti kan dikasih penjelasan. Ya karena memang ada yang dipotong gitu. Hmm, Gitu ya. iya Pak. Nah, Iya nanti kemarin juga, mm, iya kemarin juga udah sempet itu Pak bikin masalah yang dari itu, dari soal atap rumah itu. Cuma ditaruhnya ya di setiap masalah kegiatan pembelajaran itu Pak, bukan di paling depan. ada ya. Iya Pak, sudah di ke Oh, depan Pak. ke depan lagi ya. Iya. Iya, rasanya penasaran. Saya bingung antara punya Monica dengan punya Arini. Soalnya Soalnya sama baru ya Pak. sama persis bangun bangun Iya, yang ini bukan, iya yang ini Pak. Iya, masalah 7. tapi nggak terlalu kelihatan ini. Bentuk. Iya, soalnya atapnya nggak dimasukin ke gambar. Jadi bisa saja atap rumah ini diambil, gambar Iya, rumahnya diambil, mungkin agak diperkecil gitu ya, dipotong lah di crop. iya Pak. Nanti dibuat ilustrasi tambahan si bentuk atapnya itu dibuat gambaran seperti ini mungkin. Cuma ya tingginya dikurangi aja supaya agak ceper gitu, menyesuaikan aja dengan. Iya, Jadi atap rumah tadi kalau kita lepas ya seperti ini. Cuma ya harus agak ceper. iya Pak. Nah, kira-kira seceper ini nih. Nih, Oh iya Pak. ini kan lumayan ceper nih. Gitu. Iya, Jangan dari situ sama kayak tadi polanya, menghitung ini kalau perlu biaya ya sekian. Eh, mau tujuannya mau menghitung itu, tapi untuk menghitung ini coba kita pelajari dulu ya di matematika itu ada bentuk begini begini dan baru masuk ke limas, termasuk eh, berbagai jenis limas, mulai mulai bidang 4 gitu ya, atau yang gampang dulu deh, limas segi limas segi. segi 4 beraturan misalnya gitu ya, yang alasnya persegi itu, kemudian Iya, limas yang lain-lain, termasuk diantaranya bidang 4 gitu ya, bidang 4 itu yang limas segitiga beraturan itu. Gitu. Nah, cuma ya dari awal em, coba perhatikan apa ya, ada narasi dulu lah bahwa eh, di iya rumah kita Pak. tuh ada atap. Coba atapnya tuh kira-kira bentuknya bentuknya seperti apa. Kemudian pernah nggak melihat yang bentuknya seperti ini? Meskipun bisa jadi juga yang kayak begini juga bisa dihitung kan, Iya Pak. kayak gitu. Tapi karena ini anak SMP ya saya kira paling gampang tuh ini melihatnya, yang ini gitu. Iya Pak. Oh, iya. Nah, kira-kira Iya, gitu. Tapi iya. kira-kira sanggup nggak seminggu? Insya Allah Pak. Kalau sanggup, Soalnya mm-mm.
Iya, soalnya kan masalahnya udah ada ya Pak, berarti tinggal Hmm. nambahin narasi di setiap itunya, terus habis itu setiap masalah yang tadi di kegiatan pembelajaran dihilangkan kan ya Pak jadinya. Nggak dihilangkan sebagai latihan soal aja, sebagai apa ya, latihan sebagai latihan soal boleh. Latihan soal tuh di nah Kalau oh ini latihan latihan seperti soal. ini ya, iya Bukan Pak, bukan. udah ada latihan. Ya sebagai seperti ini. Mungkin beberapa di antaranya ya karena sudah ada kan nggak apa-apa di ini juga di nah, ujungnya nggak dicetak kan? Iya Dicetak Pak. nggak nanti? Enggak Pak, dalam bentuk ini aja elektronik. Ya karena dalam bentuk elektronik nggak apa-apa ditambahin aja ya. Soalnya kalau yang contoh soal ini sama masalah yang tadi nggak berhubungan Pak. Sama masalah ya. Iya, misalnya Oh masalah kontekstualnya yang tadi iya Pak, yang misalnya ada di halaman 36. Halaman ini. iya, ini kan ada masalah 5 ya Pak. Masalah Hmm, 5 terus habis itu halaman selanjutnya kan ada contoh soal ya Pak. hmm, Nah, seperti lagi Pak. Nah, seperti ini. yang ada di halaman 39 nih, ya sebenarnya itu tidak berkaitan Pak. Enggak, Ini berkaitan pembahasan. dong. Gini nih, masalah kontekstual. Ini kita mau menyelesaikan ini nih. Oke, sekarang di Iya, matematika tuh ada materi yang mempelajari hal itu. Pertama, mungkin masalah kubus dan balok tadi ya. Ketika belajar kubus dan balok, ya yang begini dibahas aja, iya, dimasukkan aja sebagai contoh. iya Nah, Pak. Tapi ini bukan menyelesaikan yang masalah tadi, nggak apa-apa Pak. nggak apa-apa, kan ujungnya gini. Sebetulnya yang paling dibutuhkan hanya luas, volume. Tapi belajar Iya matematika kan Pak. gak hanya itu. Belajar matematika kan Hmm. gak hanya itu. Yang ini juga masuk gitu. Nah, nanti baru di terakhir, oke, dari ini tuh pembahasan kubus dan balok dulu deh. Iya Pak. Nah, ini kan semua sudah ada latihan soal dan sebagainya nih, termasuk Iya Pak. latihan soal ini. Tapi sebelum ke sini, baru tuh diselesaikan di sini bahwa eh, bentuk kolam yang bagian satu, 3, dan 5 tadi eh, atau nggak usah berarti nggak cukup di sini nggak apa-apa berarti latihan ini ya dan seterusnya setelah prisma dan setelah prisma luas permukaan dan volume prisma apa berarti kalau begitu di ini apa nih Ini 5 Pak. oh udah 5 ya Iya Pak. luas permukaan dan volume prisma. Nah, oke Nah, ini ada latihan soal nih iya Pak. Bolehlah setelah latihan soal ini, kembali lagi tadi, setelah latihan soal ini, kembali lagi ke masalah kolam renang tadi. Diselesaikanlah di sini. Dibahas semuanya. Berarti yang bagian ini volumenya, apa namanya, keramik yang dibutuhkan sekian. Sehingga biaya yang di keramiknya harus berapa meter. Kan beli 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 keramik itu kan nggak persatuan kan, tapi per meter Iya Pak. kan. Per meter. Per meter nanti dicari aja infonya keramik yang kayak model kolam renang terserah sih keramiknya model apa aja itu tuh 1 meter itu isinya berapa buah Iya gitu Pak. jadi dari situ kan keluar oh sebetulnya luasnya sekian tapi keramik yang dibutuhkan sekian jadi biayanya segini nah kemudian volume air kalau volume air kan bisa dilihat dari ini ya kalau dilihat eh, bentuknya teratur nih ya Iya Pak. sebetulnya luas depan ini aja kan, luas depan ini dikali tingginya kan.
Iya, Pak. Ini kan luasnya tuh luas persegi apa? Persegi panjang, Panjang. eh, Iya. trapesium, persegi panjang, Trapesium. trapesium, persegi panjang kan? Kan bisa dihitung nih Iya, luasnya. Pak. Luas Iya. alas kali tinggi gitu. Iya, Pak. Gitu sih. Udah paling itu aja sih. Jadi persoalan ini jawaban akhirnya atau penyelesaian akhirnya ditaruh setelah latihan soal. Oh, iya. Nah, baru masuk ke volume apa limas, Luas masuk ke topik permukaan. limas. Sebetulnya judulnya nggak usah luas permukaan dan volume limas, judul limas aja. Oh, iya, iya. Yang dibahas kan nanti selain selain itu kan sebetulnya harus dibahas panjang rusuk dan sebagainya kan macam-macam kan sebetulnya. Iya, Pak. Jadi eh, persoalan tadi yang saya sebutkan itu hanya untuk mengaitkan dengan kontekstualnya aja, dengan apa masalah yang tidak rutin lah kira-kira begitu. Hmm. Gitu. Jadi dari sini mulai lagi seperti tadi, cuma masalahnya yang ini gitu tuh, Tetap atap rumah. rumah. Iya. Dibahas lah, namanya membahas limas itu ya dari mulai panjang rusuk, unsur-unsur dan sebagainya harusnya dibahas. Volume, Oh, iya. luas permukaan, gitu. Oh, iya, Pak. Kebayang nggak? Iya, kebayang, Pak. Gini Kemarin aja, dikirain, terus gimana? iya kemarin dikirain maksudnya luas di setiap luas permukaan atau volume itu dimasukin masalah di awal itunya, Pak, sebelum pembahasan. Kirain kayak gitu, ternyata di kayak tadi setelah peta konsep sama yang di bagian ini, Pak, sebelum limas ini. Iya, itu aja. Iya. Jadi pada akhirnya gara-gara mau menghitung apa tadi kolam renang tadi, dia kan akhirnya belajar belajar apa tadi prisma, belajar balok dan sebagainya. Balok, Gitu. kubus. Tapi tetap ketika mempelajari balok, kubus, prisma, ngitung diagonal ruang segala macam kan harusnya tetap ada itu. Ya berarti harus tambahin sedikit tentang itu. Oh, iya, iya. Jadi tidak lepas dari materi yang ada di sekolah, cuma ini diawali dengan masalah. Untuk keperluan ini nanti eh, Fauzia bisa bisa minta bimbingan ke saya Iya, setiap dua Pak. hari boleh. Ah, baik, Ya, Pak. kalau ada apa-apa di WA saja. Nanti saya kasih waktu. Kalau saya udah ngasih waktu jam 4, kalau saya nggak jam 4 itu nggak ini, ingetin aja. Ya, biar cepet Baik, ya. Pak. Iya. Nah, oke, ada pertanyaan dulu sebelum yang lain-lain. Iya, mau mastiin lagi, Pak. Maaf, Pak, di halaman 53. Berarti masalah yang seperti masalah 7 ini nggak apa-apa ya, Pak? Tetap ada aja. Masalah Tetap 7 gak itu yang usah mana? dibahas. Iya, ini kan ada masalah 1, 2 kayak gitu. Berarti di setiap masalah itu nggak apa-apa ya, Pak? Tetap adain aja ya. Nggak apa-apa, ini sebagai, tapi sebetulnya ini tuh setelah menjelaskan, kan tadi ada persoalan utama atap rumah tadi. Iya. Ada narasi di situ. Nah, berarti kalau begitu kita mempelajari bentuk limas yang di matematika disebut limas. Nah, dijelaskan dulu limas itu apa dan seterusnya. Nah, kemudian baru dikasih latihan soal. Iya. Tapi kayak Berarti kalau ada seperti unsur-unsur ya panjang. Ini tuh ada berapa rusuk, ada berapa bidang dan seterusnya itu dibahas aja. berarti Ya, ini kalau misalnya dihapus nggak apa-apa ya, Pak? Yang masalah itu yang penting masalah utamanya tadi udah ditaruh di depan. iya. Tapi kalau jangan dihapus juga sih, taruh di paling belakang juga nggak apa-apa. Untuk apa namanya ya? Latihan soal aja sih. Diketahui Berarti atap sebuah rumah berbentuk dengan panjang sisi 24, tinggi 5. Oh iya ya, sama ya sebetulnya soalnya dengan ini kan. iya, iya, Pak. Tapi ini kurang gambar aja. Iya, Dikasih gambar ya. Ya ya, iya, oke, Pak. ini berarti pindahin ke depan. Tapi Iya, Pak. soalnya jangan jangan diketahui juga sih. Ini perhatikan Iya, gambar Pak. ini. Iya, ya. Kalau itu akan diisi genteng gitu, akan dipasang genteng, berapa yang dibutuhkan dengan ya tentu dikasih tahu ukuran ukuran apa tadi ukuran panjang ini itu berapa, Atapnya. panjang ini berapa, kemudian kalau dihitung tingginya itu berapa. Oh, iya.
Iya, iya, Berarti saya nggak merhatiin betul. Ini dipakai di depan, tapi dengan modifikasi pakai gambar. Ya. iya, iya Pak. Iya Pak, oke. Iya. Ada lagi? Eh, Kalau yang di paling belakang Pak, kan ini kan simulasi buat jaring-jaringnya ya Pak. Nah, terus Ya. kalau tadi unsur-unsurnya itu ada di video, unsur-unsur dari misalnya limas, prisma, balok itu dari video dari YouTube itu Pak. Di Ini mana tadi? juga ada Pak. Iya, selanjutnya. Nah, ini Pak. Maaf, sebelumnya halaman 62. Nah, Ini. ini Pak. Iya. Oh, ini mungkin coba ditaruhnya agak di depan, jangan di sini. Ini isinya apa? Panjang juga ini. Ini isinya tuh kayak unsur-unsur kayak gitu Pak. Terus habis itu sisinya. Nah, kayak gini Pak. Kalau yang Har- ha- tadi itu, harusnya di depan dong ini. oh Oh, gitu tapi ya. ini rangkuman ya. Tapi sebelumnya Enggak Pak, unsur-unsur nggak dibahas ya? rangkuman. Unsur-unsur ada juga Pak Ada di di depan di sini. videonya. Iya, di Oh, videonya. Kalau misalnya di sini belum ada Pak. Ini baru penemuan itu rumus volume 5 sama luas permukaan. ya baiknya sih sebelum ke rumus volume ya dijelaskan dulu. Ini loh kubus itu apa namanya? Limas itu ini ada rusuknya Iya. sekian dan seterusnya. Ini rusuknya, ini bidangnya dan seterusnya. Paling satu halaman Oh saya kira gitu. cukup itu. Iya Pak. Ya yang Oh tadi iya oke baik Pak. tetap di situ berarti karena sebagai rangkuman ya. Iya Pak. Hmm. Ya berarti ntar tinggal ditambahin sumber aja ya Pak. Ya, Ah, iya. ya coba nanti kalau ada pertanyaan boleh di ya 2 hari sekali lah kasih kabar aja nanti pakai Zoom meeting begini aja. Oh iya baik Pak. Wih, 1 menit lagi habis.